Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Biarlah setiap kita senantiasa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Saat ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami, untuk kami boleh berkarya, hidup memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan kembali merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah mempercayai Tuhan yang diambil dalam Keluaran pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Namun saya akan membaca di pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saja, demikian firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku." Saudara sekalian, tentu ketika kita berbicara mengenai janji, tentu saja itu berkaitan dengan siapa yang mengatakan janji tersebut. Kalau misalnya kita mendengarkan umbar janji dari orang yang tidak sepenuhnya kita kenal, maka mungkin wajar kalau kita kurang mempercayai akan apa yang dikatakannya. Tetapi kalau kita sudah mengenal orang tersebut dan kita tahu orang itu selalu menepati janjinya, maka kita akan memegang janji itu sebagai sesuatu yang 100% pasti akan digenapi. Dan hal inilah yang kita lihat bagaimana orang Israel ketika dalam perjalanannya menjadi umat Tuhan, sungguh-sungguh belajar mengenal dan melihat bagaimana Tuhan berjanji kepada setiap mereka. Saudara sekalian, Tuhan berjanji melakukan 3 hal kepada orang Israel. Yang pertama adalah Tuhan akan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, itu di pasal 6 ayat yang ke-5. Tuhan mengkomunikasikan hal ini dengan memakai kata membebaskan, melepaskan, dan menebus untuk menunjukkan kelengkapan pembebasan mereka. Kedua, Tuhan akan mengadopsi orang Israel menjadi umatnya. Itu di pasal 6 ayat yang ke-6. Ketiga, Tuhan akan membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Itu kita dapat melihat di pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Perhatikan pengulangan frasa aku akan. Sebanyak 5 kali dalam ayat-ayat ini yang menekankan bahwa Tuhan pasti akan melakukan ini untuk Israel. Kepastian janji Tuhan ini ditekankan juga dalam pernyataan akulah Tuhan sebanyak 3 kali. Saudara sekalian, ketika Musa menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang Israel, mereka tidak mau mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang begitu berat yang mereka alami. Mereka tidak mau mendengar apa-apa lagi tentang Tuhan dan janji-janjinya. Karena pada waktu terakhir kali mereka mendengarkan Musa, keadaan mereka justru menjadi lebih buruk. Pikirkanlah coba situasi ini. Betapa beratnya hati Musa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun ketika umat Tuhan sendiri tidak mau mendengarkan dia. Musa mengeluh, bagaimana mungkin Firaun mau mendengarkan dia? Kita bisa melihat di pasal yang ke-6 ayat 9 sampai yang ke-11. Jika Anda menjadi Musa, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Saudara, tentu ini saja bukan menjadi satu hal yang mudah bagi seorang Musa. Penuh pergumulan dihadapi oleh seorang yang bernama Musa. Saudara, kemudian Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun. Kita bisa melihat itu di pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dengan kata lain, Musa akan menjadi orang yang paling berkuasa yang patut didengarkan. Firaun sendiri dianggap akan menganggap dirinya sebagai Allah sehingga ia tidak menganggap Musa lebih tinggi dari dirinya. Firaun kemudian meminta Musa dan Harun melakukan mujizat untuk membuktikan otoritas ilahi karena mereka telah mengklaim bahwa Tuhan telah mengutus mereka. Hal ini sudah diantisipasi oleh Tuhan.
Jika Firaun meminta tanda, maka Musa dan Harun harus berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudara sekalian, Tuhan membuat mujizat dengan mengubah tongkat Harun menjadi seekor ular. Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan para ahli sihirnya untuk membuat hal yang sama. Tetapi tongkat Firaun menelan tongkat para pegawai Firaun. Namun, di sini kita dapat melihat Firaun mengeraskan hati. Meskipun mujizat dapat menolong kita mempercayai Tuhan, namun kita tidak boleh menyandarkan iman kita kepada mujizat. Iblis juga dapat meniru hal yang demikian, Bapak Ibu sekalian. Iblis juga dapat meniru pekerjaan Tuhan untuk menyesatkan manusia. Pertanyaannya yaitu adalah bagaimana cara Anda untuk menghindari tipu daya iblis? Apa yang menjadi sandaran iman Anda? Kembali bertanya kepada setiap kita, seberapa jauh pengenalan kita akan Tuhan? Ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, apakah janji-janjinya senantiasa kita pegang, yang kita imani? Atau semakin hari ketika kita mengalami pergumulan, justru kita semakin mempertanyakan Tuhan? Karena permasalahan utama ada di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kembali menegur dan menguatkan kita. Dan mendorong kita untuk semakin mengenal Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin janji-janjinya itu teguh kita pegang untuk menguatkan dan menopang setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, yang kembali menghibur dan menguatkan kami karena kami memiliki Allah yang hidup, yang menepati setiap janji-janji-Mu. Biarlah Tuhan semakin kami mengenal Engkau, janji-janji-Mu semakin kami pegang yang menguatkan kami untuk menolong kami menjalani hidup ini. Kami tahu hidup kami tidak mudah, tapi Engkau berjanji untuk senantiasa bersama-sama dengan kami, menguatkan, menopang kami untuk menjalani hidup yang tidak mudah dalam hidup ini. Biarlah Tuhan apabila kami mungkin mempertanyakan keberadaan Engkau dalam hidup kami, ampuni kami ya Tuhan, mungkin kami kurang mengenal Engkau. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini boleh mendorong setiap kami untuk semakin mengenal Tuhan. Biarlah janji-janji-Mu semakin teguh kami pegang yang menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang hidup berbicara kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah hidup kita pun dapat menjadi berkat, and have a nice day.